Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herani selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Materi yang akan dibawakan adalah materi bab 2, yaitu demokrasi liberal hingga masa demokrasi terpimpin pada tahun 1950 sampai 1966 yang disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah pada semester ganjil ini. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Herani selaku saya sendiri. Selanjutnya ada Mustika Hasanah sebagai pemateri pertama, Selvi Wahyuningsi sebagai pemateri kedua, Ainun Jaria sebagai pemateri ketiga, Haikal dengan NIS 27 sebagai pemateri keempat, Isram sebagai pemateri kelima, Rangga sebagai pemateri keenam, dan terakhir Tasya sebagai pemateri ketujuh. Baiklah, untuk isi dari presentasi yang akan rekan saya paparkan mencangkup 3 poin dari materi bab 2, yaitu 1. Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin. 2. Ketersediaan kekuatan dan identitas nasional baru. 3. Ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah serta ancaman disintegrasi. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan pemateri pertama Mustika Hasanah membacakan materinya. Indonesia di tengah perang konstelasi Perang Dingin. Perang Dingin adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konflik ideologi, politik, ekonomi, dan militer antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang berlangsung sejak akhir Perang Dunia II hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Perang Dingin tidak melibatkan pertempuran langsung antara kedua blok, tetapi melalui perang-perang proksi, perlombaan senjata nuklir, propaganda, spionase, dan intervensi di negara-negara ketiga. Indonesia adalah salah satu negara ketiga yang terlibat dalam dinamika Perang Dingin. Indonesia memiliki peran yang penting dalam Perang Dingin, baik sebagai non-blok maupun sebagai negara yang mengalami pergolakan politik dan sosial akibat pengaruh dari kedua blok. Keterlibatan Indonesia dalam Perang Dingin tersebut bisa dilihat dari 4 peran penting diantaranya. 1. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi ini diawali dengan dilaksanakannya konferensi Kolombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. 2. Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan non-blok adalah salah satu tindakan yang tidak memihak antara salah satu blok yang ada di dunia. 3. Pengiriman pasukan Garuda. Misi Garuda tidak terlepas dari terbentuknya United Nations Peacekeeping atau Operation Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. 4. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Baiklah, terima kasih kepada Mustika Hasanah. Untuk selanjutnya, Selvi Wahyuningsi selaku pemateri kedua. Saya persilahkan. Berikut adalah dampak yang dirasakan Indonesia atas terjadinya Perang Dingin. Yang pertama yaitu penerapan demokrasi terpimpin pada tahun 1960. Pada saat itu pemerintah mengarahkan pandangan politik ke negara yang berhaluan komunis. Yang kedua yaitu pendirian poros Jakarta Hanoi Pyongyang Phnom Penh yang terbentuk akibat kedekatan Indonesia dengan blok timur. Yang ketiga itu kebijakan ekonomi Indonesia cenderung terlihat mengarah pada kolonialisme dan imperialisme. Yang keempat yaitu munculnya reformasi karena berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Yang terakhir yaitu terjadinya krisis moneter karena ketergantungan
Indonesia terhadap modal asing sangat tinggi dan terlalu bergantung kepada barang impor. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Selvi Wahyuningsi. Selanjutnya, Ainun Jaria sebagai pemateri ketiga. Saya persilahkan kepada yang bersangkutan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri ketiga akan membacakan materi ketersebaran kekuatan dan identitas nasional baru. Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani adalah organisasi pergerakan kaum perempuan yang berdiri pada tanggal 4 Juni 1950 di Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun 1957, Gerwani memiliki lebih dari 650.000 anggota dan terus mengalami peningkatan jumlah anggota menjadi 1,5 juta tahun 1963 dan 3 juta tahun 1965. Gerwani lahir dari sebuah organisasi wanita bernama Gerwis atau Gerakan Wanita Istri Sedar. Didirikan pada bulan Juni 1950, fungsi dari 6 organisasi yaitu Rukun Putri Indonesia atau Rupindo dari Semarang, Persatuan Wanita Sadar dari Surabaya, Istri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwindo dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan. Kongres penyatuan 6 organisasi tersebut dilaksanakan di Semarang pada tanggal 4 Juni 1950. Pada tahun 1954, PKI memanfaatkan organisasi ini untuk menggalang suara pada pemilu 1955 kalangan organisasi maupun aktivis perempuan menilai perlunya dibentuk komisi khusus yang merancang hukum perkawinan yang berpihak pada perempuan. Untuk itu, dibentuk Komisi NTR atau Nikah Talak Rujuk. Polemik pembuatan undang-undang perkawinan masih bergulir sampai dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno dan akhirnya dapat disahkan pada tahun 1974. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Ainun Jaria. Selanjutnya, Haikal sebagai pemateri keempat. Saya persilakan. Terima kasih moderator. 2. Pemilihan umum pertama. Pemilihan pertama awalnya direncanakan untuk Januari 1946. Tetapi karena Revolusi Nasional Indonesia masih berlangsung, hal ini tidak memungkinkan. Setelah perang, setiap kabinet memasukkan pemilihan umum dalam programnya. Menurut Peit, ada 3 faktor penyebab hal ini terjadi. A. Pertama, para legislator khawatir kehilangan kursi mereka. B. Kedua, mereka khawatir tentang kemungkinan ayunan untuk partai-partai Islam. C. Ketiga, sistem pemilihan sesuai dengan konstitusi sementara tahun 1950 sehingga akan berhenti lebih sedikit perwakilan untuk daerah di luar Jawa. Dekret Presiden Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada 5 tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959 dikeluarkan dekret Presiden yang membubarkan konstitusi dan pernyataan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Setelah sebelumnya Dewan Legislatif tidak menolak RAPBN yang diajukan pemerintah, Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR gotong royong, DPR GR, dan MPR sementara MPRS yang semua anggotanya diangkat Presiden. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Haikal. Selanjutnya Isram sebagai pemateri kelima. Saya persilahkan kepada yang bersangkutan. Baik, terima kasih moderator. 3. Nasionalisme, agama, dan komunikasi atau Nasagom. Sebenarnya sudah dipikirkan karena sejak 1927, jauh sebelum Indonesia merdeka, Soekarno menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme dalam majalah Indonesia Media. Kemudian tahun 1956, Soekarno mengusulkan konsep baru yang disebut Nasagom, didasari oleh 3 pilar utama. 3 pilar tersebut adalah nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno menyatukan 3 kekuatan politik dengan tujuan untuk memperkuat posisinya. 3 partai politik yang menjadi saksi utama dalam perpolitikan Indonesia saat itu adalah 1. Partai Nasionalisme Indonesia yang berhaluan nasionalis. 2. Masyumi dan Nahdlatul Ulama yang berhaluan agama. 3. Partai Komunisme Indonesia atau PKI yang berhaluan komunisme. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Isram. Selanjutnya Rangga sebagai pemateri ke-6. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. C. Ketidakseimbangan relasi pusat daerah dan daerah serta ancaman disintegrasi. 1. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disingkat dengan DL atau TLL. Gerakan DL atau TLL bermula dari ketidakpuasan Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo dengan hasil perjanjian Rifail. Kartosuwiryo merupakan pemimpin Sabilillah dan Hizbullah yang membantu Indonesia dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo pada masa pergerakan nasional. Kartosuwiryo merupakan tokoh pergerakan Islam Indonesia yang cukup disegani. Titik Kartosuwiryo mempunyai cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Kartosuwiryo mendirikan sebuah pesantren di Malombong, Garut, yaitu pesantren Sufa. Pesantren Sufa selain menjadi tempat menimba ilmu keagamaan juga dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran. Dijadikan Hizbullah dan Sabilillah. Sejalan dengan hal itu, pada tahun 1948 pemerintah RI menandatangani perjanjian Rifail yang mengharuskan pengikut RI Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Hal ini kemudian dianggap Kartosuwiryo sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah RI terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat. Atas gerakan itu, pemerintah RI berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai, dengan cara membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Naksir Ketua Masyumi. Namun, komite ini tidak berhasil merangkul kembali Kartosuwiryo ke pangkuan RI. Oleh karena itu, pada 27 Agustus 1949, pemerintah secara resmi melakukan operasi penumparan gelombang DL atau TLL yang disebut dengan Operasi Baratayudha. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rangga. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri terakhir, yaitu Tasya, untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang kedua yaitu PRRI atau Persemesta. Perjuangan atau Perjuangan Rakyat Semesta yang biasa disingkat dengan Persemesta merupakan gerakan separatis yang terjadi pada tahun 1957 oleh pemimpin militer Indonesia Timur. Gerakan Persemesta dipimpin oleh Kolonel Venji Semual, seorang perwira militer yang terlibat dalam peristiwa revolusioner. Pemberontakan Persemesta dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap pusat karena menganggap mengistimewakan Jawa. Berkembangnya sentimen ini kemudian bermuara pada aspirasi pemisahan diri dari Indonesia. Permintaan ini ditujukan kepada pemerintah pusat agar memberikan otonomi yang lebih besar, khususnya Indonesia Timur, termasuk pemerataan proyek pembangunan daerah. Hal ini ditindaklanjuti melalui Andi Burhanuddin dan Heng Rondonuwu yang berangkat dari Sulawesi menuju Jakarta untuk kembali mendesak pemerintah pusat.
Panglima TT 7 Letkol Venji Sumual juga melakukan hal yang sama namun mengalami kegagalan. Pada 2 Maret 1957, Letkol Venji Sumual kemudian memproklamasikan untuk wilayah Indonesia Timur melalui Piagam Persemesta. Isi Piagam Persemesta yaitu pertama-tama dengan meyakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masyarakat bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia dan semata-mata diperjuangkan untuk perbaikan nasib rakyat Indonesia dan penjelasan Bangkelai Revolusi Nasional. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah mengupayakan untuk mengakhiri pemberontakan melalui pendekatan non-militer dan operasi militer. Pada pendekatan non-militer, Persemesta diajak berunding solusi terbaik dalam penyelesaian kesenjangan pusat dan daerah. Sedangkan operasi militer dilakukan operasi kemerdekaan, operasi tegas, dan operasi sadar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 dengan judul materi yaitu Demokrasi Liberal sampai Masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1960 sampai 1966. Semoga materi tadi dapat membantu menambah wawasan teman-teman. Saya dan rekan mohon maaf jika ada salah kata, karena yang sempurna itu hanya lagu Rizky Febian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.